Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan bercerita tentang sebuah kisah menyedihkan yang datang jauh dari negara Peru dan terjadi pada tahun 2018. Yang mana ada seorang gadis sekolah dasar diculik oleh seorang pria dewasa saat sedang berjalan pulang. Di sebuah rekaman CCTV, dia terlihat menaiki sepeda pelaku seperti seolah dia mengenal pelaku. Namun sangat disayangkan, setelah seharian menghilang, keesokan harinya jasad si gadis ditemukan dalam keadaan memilukan, tak berbusana dan juga telah hangus terbakar. Setelah kasus ini diselidiki lebih dalam, terungkaplah kalau si pelaku merupakan informan kepolisian setempat yang memang sering tak mendapatkan hukuman ketika dia melakukan kejahatan. Kejadian ini benar-benar heboh di tahun itu, hingga sampai membuat ratusan massa turun ke jalan untuk meminta keadilan bagi korban. Bagaimana kronologi lengkap saat penculikan dan juga pengeksekusian terjadi kepada korban? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di distrik San Juan de Lurigancho, Kota Lima, negara Peru, ada seorang gadis bernama Maria Jimena Avellaneda Ruiz yang masih berusia 11 tahun. Dia biasanya dipanggil dengan nama Maria. Di distrik tersebut, Maria tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama George dan juga Diana Ruiz. Ayahnya bekerja sebagai tukang roti dan memiliki sebuah gerai, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Bagi keluarganya, Maria adalah cahaya kecil yang selalu membawa kehangatan di rumah mereka. Dia memiliki sifat ceria, disiplin, dan penuh cinta. Setiap pagi, Maria selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Sebelum berangkat ke sekolah, ibunya selalu mengepang rambut Maria dengan rapi. Terlihat seperti sebuah rutinitas penuh kasih sayang di dalam keluarganya. Setelah selesai, Maria pun bersiap untuk berangkat. Ayahnya tak pernah absen untuk mengantarkannya ke sekolah. Namun ketika jam sekolah selesai, Maria biasanya tidak dijemput. Orang tuanya mempercayai kalau Maria bisa pulang seorang diri. Meski begitu, Maria selalu disiplin. Dia selalu memberitahu orang tuanya kemanapun dia pergi. Dan hampir tak pernah Maria pulang dengan terlambat. Sikap ini membuat keluarganya tenang. Mereka merasa kalau putri kecil mereka bisa dipercaya untuk menjaga diri. Singkat cerita, Maria yang masih duduk di kelas 6 SD telah menyelesaikan ujian semester di sekolahnya. Sesudah mendapatkan pembagian rapor yang membanggakan orang tuanya, hari libur pun tiba untuk Maria. Meski memiliki waktu luang untuk bermain dan bersantai di rumah, Maria tetap memilih mengisi waktu liburnya untuk berkegiatan belajar. Namun kegiatannya lebih menyenangkan. Ketika itu Maria mengikuti sebuah kegiatan bernama Lokakarya. Lokakarya ini dapat dikatakan seperti pertemuan sekelompok anak yang bertujuan untuk belajar, berlatih, dan mengerjakan sesuatu secara praktis. Saat itu, Maria mengikuti Lokakarya kerajinan tangan, yang mana dia akan banyak belajar cara membuat prakarya, menggambar, dan menyusun benda kreatif. Kegiatan Lokakarya tersebut diadakan di sebuah kantor polisi komisaria Cantore yang masih terletak di distrik San Juan de Lurigancho. Kegiatan ini berlangsung selama liburan sekolah dengan tujuan anak-anak dapat mengisi waktu libur mereka dengan hal-hal yang positif. Kemudian, di sisi lain, tepatnya di dekat kantor polisi Cantore tersebut, tinggallah seorang pria berusia 37 tahun yang bernama Cesar Augusto Alva Mendoza atau yang biasa dipanggil dengan nama Alva. Dari tampak luar, Alva ini terlihat seperti pria dewasa yang sederhana dan terlihat ramah. Namun, di balik penampilannya itu tersimpan riwayat kelam yang dipenuhi dengan kekerasan dan juga kejahatan. Alva lahir dan besar di distrik San Juan de Lurigancho. Dia berasal dari keluarga kurang berada. Meski sudah berumur, Alva tidak benar-benar mandiri. Dia masih kerap kali kembali ke rumah orang tuanya untuk tinggal, tidur, atau sekadar menginap. Alva menjalani hidup dalam lingkungan yang keras dan telah memiliki reputasi yang buruk di mata masyarakat. Warga sekitar sering melihatnya berkeliaran dengan sepeda di dekat kantor polisi Cantore, dan terkadang dia juga sering nongkrong di jalanan. Tetapi walaupun banyak orang yang mengenal dirinya, mereka pasti tak mau akrab dengan Alva.
Hal ini dikarenakan Alfa dipandang sebagai sosok yang aneh. Dia terlihat seperti menyimpan sesuatu yang tak dapat dipercaya. Dan bahkan beberapa tetangganya mengaku kalau mereka akan waspada ketika Alfa mendekati putra-putri mereka. Warga setempat sebenarnya sudah lama mendengar kabar buruk tentang Alfa. Beberapa perempuan pernah melaporkan kasus pelecehan yang dilakukan oleh Alfa. Dan bahkan ada juga seorang remaja yang hampir menjadi korbannya. Meski demikian, dia tidak pernah benar-benar mendapatkan hukuman setimpal. Celah dalam sistem hukum membuatnya selalu lolos. Hingga akhirnya dia kembali bebas berkeliaran di jalanan. Dan ironisnya, barulah diketahui kalau Alfa ini ternyata adalah seorang informan bagi pihak kepolisian Kantore. Oleh sebab itulah, Alfa secara bebas keluar masuk di kantor polisi Kantore, yang mana kantor ini juga menjadi tempat diadakannya kegiatan lokakarya untuk para siswa-siswi yang sedang libur sekolah. Kemudian kita kembali ke sisi Maria. Jadi selama beberapa hari, Maria mengikuti kegiatan lokakarya tersebut dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Di sana dia belajar menjahit kain flanel, membuat mainan kecil dari barang bekas, dan menggambar karya di sebuah karton. Setiap kali berhasil menyelesaikan sesuatu, Maria senang menunjukkannya kepada temannya. Senyumnya merekah ketika dipuji. Dia selalu ramah membantu temannya yang merasa kesulitan. Setelah kegiatan tersebut selesai, Maria biasanya akan pulang berjalan kaki menuju toko roti milik ayahnya yang terletak hanya beberapa blok saja dari tempat loka karyanya tersebut. Oleh sebab itulah, ayahnya tak pernah menjemput Maria karena dia tahu kalau jarak Maria berjalan begitu dekat. Kemudian di samping itu, saat siswa lokakarya menyelesaikan kegiatan mereka, ternyata ada Alfa yang selalu memperhatikan gerak-gerik mereka. Dan pada satu momen, Alfa melihat sosok Maria yang tampak pulang seorang diri dengan berjalan kaki. Sebelumnya Alfa ternyata telah memiliki niat jahat yang dipendamnya untuk para siswa tersebut. Namun di hari pertama dia melihat Maria, dia langsung menetapkan Maria sebagai targetnya. Dan ketika sudah mengetahui rute Maria pulang, barulah Alfa bersiap untuk melakukan aksinya keesokan hari. Lalu singkat cerita, pada tanggal 1 Februari tahun 2018, tepatnya pada pukul 8 pagi, Maria tiba di tempat lokakarya setelah diantar oleh ayahnya. Seperti biasa, hari itu Maria bersemangat ingin bertemu dengan teman-teman barunya. Maria ketika itu menggunakan baju blus putih, celana hitam, dan juga sebuah ransel merah muda. Di hari tersebut, kegiatan lokakaryanya ternyata tidak berlangsung lama. Sekitar 2 jam kemudian, tepatnya pada pukul 10 pagi, Maria berjalan keluar dari kantor polisi Kantore untuk menuju ke toko roti milik ayahnya. Kemudian di samping itu, Alfa ternyata sudah menunggu kemunculan dari Maria. Sejak pagi hari, Alfa sudah berputar-putar dengan sepedanya di depan kantor polisi Kantore. Dia bahkan sempat menyapa petugas polisi dan terlihat seolah tak memiliki niat buruk di saat itu. Lalu begitu melihat Maria keluar, matanya langsung terpaku kepada gadis tersebut. Ketika Maria sudah melangkah agak jauh dari tempat lokakaryanya, Alfa mulai mengayuh sepedanya untuk mengikuti Maria dari belakang. Saat itu Maria sempat menoleh karena mungkin dia merasa dia diikuti. Namun Alfa yang menyadari hal itu langsung berpura-pura memperbaiki sepedanya. Dan begitu Maria kembali berjalan, Alfa pun melanjutkan bayang-bayangnya. Lalu beberapa menit kemudian, Alfa mempercepat kayuh sepedanya. Dan begitu mendekat, dia langsung dengan sengaja menabrak kaki Maria hingga membuat Maria terjatuh. Maria terkejut, kakinya terasa sakit. Namun sebelum dia hendak marah, Alfa langsung berpura-pura meminta maaf dengan mengatakan kalau dia benar-benar tidak sengaja. Kemudian dengan nada meyakinkan, dia menawarkan kepada Maria sebuah tumpangan sebagai permintaan maafnya. Dia mengatakan akan mengantarkan Maria ke toko roti milik ayahnya. Lalu Maria yang mendengar seketika langsung memaafkan Alfa. Sebelumnya, Maria ternyata sudah sempat melihat Alfa beberapa kali berada di tempat lokakaryanya. Jadi menurut Maria mungkin Alfa tidak terlalu asing. Oleh sebab itu, Maria akhirnya mau menerima tawaran Alfa dan langsung duduk di bagian depan sepeda Alfa. Lalu ketika itu, keduanya sempat kembali melewati kantor polisi Kantore. Maria duduk dibonceng dengan tampak tenang dan tidak menyadari kalau tanda bahaya sedang menunggu dirinya.
Lalu setelah beberapa menit, Alfa tiba-tiba saja mengarahkan laju sepedanya di sebuah tempat sepi di wilayah La Huairona. Di sana terdapat lapangan bola tua dan juga sebuah toilet yang terbengkalai. Kemudian Maria yang menyadari hal itu, dia pun merasa heran. Dia bertanya mengapa rute perjalanan tidak sesuai seperti yang biasanya dia lalui. Lalu Alfa pun menjawab kalau rute yang mereka lewati adalah rute yang lebih cepat. Kemudian ketika sampai di dekat toilet lapangan bola tersebut, Alfa langsung berhenti dan memeriksa keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, tanpa berlama Alfa langsung memaksa Maria dengan menggendongnya untuk dibawa masuk ke dalam toilet. Mendapatkan perlakuan kasar itu, Maria pun kaget serta berteriak. Namun sayangnya, Alfa telah berhasil membawa Maria masuk. Di dalam toilet, Alfa mengikat tangan dan juga kaki Maria dengan menggunakan sebuah tali yang sedari awal ada di kantong celananya. Maria di saat itu terus berteriak meminta pertolongan dan melakukan perlawanan. Namun tenaga Maria tak sebanding dengan Alfa. Setelah berhasil mengikatnya, Alfa langsung membekap mulut Maria. Dan dalam keadaan Maria yang meronta-ronta, Alfa dengan tega langsung melakukan tindakan tidak senonoh kepada Maria. Serangan tersebut berlangsung sekitar beberapa menit dan benar-benar sangat menyedihkan. Maria meringis kesakitan, tubuhnya gemetar. Namun dia tetap berusaha untuk dapat menyelamatkan diri. Kemudian setelah puas melakukan aksi bejatnya, Alfa seketika kesal karena Maria tak kunjung berhenti berteriak dan meronta-ronta. Karena takut kalau ada orang lain yang mendengar teriakan tersebut, Alfa pun langsung mencekik leher Maria dengan sekuat tenaganya. Tak puas dengan menggunakan tangannya, dia kemudian memakai sebuah tali untuk kembali mencekik Maria. Teriakan Maria seketika berhenti. Jalur nafas tersedak, wajahnya memerah karena tak mendapatkan oksigen. Dan akhirnya ketika Maria tak kuat lagi menahan sakitnya, Maria pun menghembuskan nafas terakhirnya. Menyadari Maria meregang nyawa, Alfa menghentikan aksi kejinya. Dia kemudian mengambil sebuah karung besar yang terdapat di tempat tersebut, lalu kemudian memasukkan jasad Maria ke dalamnya. Karena merasa berat menggotong karung tersebut seorang diri, dia pun memesan sebuah mototaksis atau sebuah bajai dengan tujuan untuk membawa karung berisi jasad Maria ke rumah orang tuanya. Saat itu tidak ada yang mencurigakan aksinya. Alfa berhasil sampai di rumah orang tuanya. Kemudian ketika menyadari rumah tersebut sedang kosong, Alfa langsung menyembunyikan jasad Maria di bawah ranjang tempat tidurnya. Selama 14 jam jasad Maria berada di rumah orang tua Alfa. Dan selama itu juga Alfa terus merasa gelisah. Dia takut aksinya itu akan ketahuan apabila jasad Maria mengeluarkan bau busuk nantinya. Menjelang tengah malam, rasa takut menguasai diri Alfa. Dia kemudian menyeret karung tersebut keluar rumah. Dan hanya 5 meter dari pintu rumahnya, Alfa langsung membakar jasad Maria dengan berharap api tersebut akan menghilangkan kejahatannya untuk selama-lamanya. Kemudian di sisi lain, masih di hari yang sama, tepatnya pada saat sore hari, ibu Maria yaitu Diana mulai merasa resah. Maria biasanya pulang tepat waktu, dan kalaupun dia telat pulang, Maria pasti tak lupa memberi kabar. Ayah Maria yang baru pulang dari toko roti awalnya mencoba untuk menenangkan istrinya dengan berkata, mungkin saja kelas lokakarya Maria hari ini sedikit lebih lama, atau mungkin dia sedang bermain dengan teman-teman barunya. Namun semakin lama menunggu, rasa tenang tersebut perlahan-lahan berubah menjadi kecemasan yang tak terbendung. Saat matahari mulai terbenam, orang tua Maria memutuskan pergi ke kantor polisi Kantori, tempat Maria mengikuti kegiatan lokakarya. Dengan penuh harapan, mereka bertanya kepada seorang petugas, apakah Maria masih ada di sana. Namun sangat disayangkan, Maria ternyata tidak ada lagi di sana. Salah seorang petugas mengatakan kalau Maria telah pulang sejak pagi hari. Mendengar hal tersebut, sontak membuat George dan juga Diana merasa terkejut. Karena merasa khawatir, mereka pun memutuskan untuk mencari keberadaan Maria di malam itu juga. Tapi tetap saja, mereka belum berhasil menemukan Maria. Saat pulang ke rumah tanpa Maria, ibunya menangis tanpa henti. Sementara ayahnya menahan tangisannya agar dapat menguatkan ibu Maria. Namun di dalam hati ayahnya, dia terus menyalahkan diri karena tak bisa memastikan putrinya pulang dengan selamat.
Malam itu adalah malam penuh doa dan ketakutan. Mereka menunggu kabar baik dengan berpikir kalau Maria hanya tersesat sebentar atau sedang berada di rumah teman barunya. Kemudian singkat cerita, keesokan harinya pada tanggal 2 Februari tahun 2018, seorang pengendara motor melewati sebuah jalan dekat jasad Maria dibakar oleh pelaku. Awalnya dia merasa ada sesuatu yang aneh terlihat dari kejauhan. Hal itu tampak seperti sebuah manekin yang telah dihanguskan. Karena merasa penasaran, dia pun turun dari motornya lalu mendekati. Ketika semakin dekat, jantungnya perlahan-lahan berdegup kencang. Karena ternyata manekin yang dianggapnya terbakar itu adalah sesosok jasad manusia. Dalam keadaan panik, dia langsung menghubungi pihak kepolisian. Polisi Kantore dalam sekejap tiba di lokasi. Mereka langsung menutup area, mengambil foto, dan memulai sebuah olah TKP. Meskipun jasad tersebut dalam kondisi hangus dan tak dapat lagi dikenali wajahnya, pihak kepolisian masih dapat melihat satu detail kecil dari korban, yaitu rambut korban masih dalam keadaan dikepang dengan rapi. Detail ini kemudian dikaitkan dengan laporan dari Ibu Maria yang sempat mengatakan kalau sebelum putrinya menghilang, dia sempat mengepang rambut putrinya tersebut. Tak lama kemudian, keluarga Maria pun dipanggil ke lokasi untuk memastikan. Sesampainya di sana, air mata orang tua Maria pecah seketika. Tanpa keraguan, mereka langsung mengatakan kalau benar jasad tersebut adalah Maria. Hati mereka hancur seketika saat melihat kondisi putri kecil mereka dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Mereka tak pernah menyangka putrinya akan berakhir seperti ini. Ayah Maria mencoba untuk menguatkan hatinya. Dia meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap sang pelaku. Kemudian penyelidikan polisi dimulai dari titik terakhir Maria menghilang, yaitu tempat kegiatan lokakaryanya yang berada di kantor polisi Kantore. Setelah menelusuri beberapa kamera CCTV, akhirnya titik terang pun muncul. Rekaman CCTV itu memperlihatkan kalau Maria berjalan seorang diri untuk keluar dari gedung sekitar pukul 10 pagi. Lalu tak lama ada sosok pria yang mengikuti dirinya dari belakang dengan menggunakan sebuah sepeda. Beberapa menit kemudian kamera lain merekam hal yang lebih jelas, yaitu Maria sudah naik ke boncengan sepeda pria tersebut. Mereka tampak melintas kantor polisi lagi, dan saat itu Maria terlihat tenang yang mana seolah dia mengenal pria tersebut. Wajah pria itu terekam cukup jelas. Polisi dan warga sekitar langsung mengenalinya, yang tak lain adalah Alfa Mendoza, seorang informan polisi yang sudah lama berkeliaran di sekitaran daerah itu. Polisi bergegas mendatangi rumah orang tua Alfa setelah mendapatkan informasi kalau Alfa sering menginap di sana. Saat tiba, polisi langsung melakukan suatu penggeledahan. Mereka berhasil menemukan sepeda yang sempat terlihat di rekaman CCTV, dan yang paling mengejutkan adalah mereka juga menemukan sandal kecil milik Maria. Temuan itu seketika menguatkan bukti kalau Alfa adalah benar pelaku kejahatan dalam kasus ini. Namun sangat disayangkan, polisi saat itu terlambat. Alfa tidak lagi berada di rumahnya. Setelah berita penemuan jasad beredar, Alfa langsung melarikan diri dari kawasan tempat tinggalnya. Polisi akhirnya mengumumkan identitas pelaku. Media negara Peru ramai memberitakan wajah Alfa. Dia bahkan langsung mendapatkan sebuah julukan sebagai monster bersepeda. Seluruh masyarakat yang merasa marah ikut mencari keberadaan Alfa. Kemudian singkat cerita, pada 4 Februari tahun 2018, 3 hari setelah pengeksekusian, seorang pemilik restoran kecil di kota Ica melihat seorang pria masuk untuk sarapan. Wajah pria itu mirip dengan foto buronan yang sedang diberitakan di televisi, dan dengan cepat dia pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi pun langsung bergerak. Sekitar pukul 10:30 pagi hari, Alfa berhasil ditemukan di distrik La Tinguina. Saat ditangkap, dia berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menyangkal keterlibatannya. Namun tetap saja, polisi sudah memiliki bukti yang sangat kuat. Ketika kabar penangkapannya tersebar, ratusan warga berkumpul di depan kantor polisi. Mereka berteriak kepada Alfa dengan mengatakan asesino atau yang artinya sang pengeksekusi.
Beberapa dari mereka juga mencoba untuk menghakimi Alfa dengan tangan mereka sendiri. Namun, pihak kepolisian berhasil melindunginya agar proses hukum tetap berjalan. Lalu selang beberapa waktu, persidangan untuk Alfa pun akhirnya dimulai. Saat itu Alfa berulang kali mengubah kesaksiannya. Kadang dia mengatakan kalau itu hanya sebuah kecelakaan. Kadang juga dia mengaku kalau saat itu dia dalam pengaruh alkohol dan juga narkotika. Dan yang terakhir, dia juga sempat menyebut kalau ada orang lain yang juga ikut terlibat dengannya. Namun semua itu terbantahkan oleh bukti-bukti forensik seperti rekaman CCTV dan juga hasil otopsi dari jasad korban. Di samping itu, tim kuasa hukum Alfa mencoba strategi lain. Mereka mengajukan argumen kalau Alfa telah menderita gangguan psikopatologis, sebuah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada proses berpikir, emosi, atau perilaku, yang mana ini mempengaruhi sifat sehari-harinya secara signifikan. Oleh sebab itu, dia tidak sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun pemeriksaan psikologis kepada Alfa menyimpulkan hal yang berbeda. Alfa tidak terbukti mengidap psikopatologis, namun dia terbukti mengidap mitomania, yaitu sebuah kebiasaan berbohong yang tak terkendali dan terus-menerus tanpa adanya alasan yang jelas. Tapi saat melakukan kejahatannya, Alfa sepenuhnya sadar dan dia mengerti apa yang sedang dia lakukan. Dia bukan orang dalam gangguan jiwa sehingga tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidananya. Setiap kali sidang digelar, suasana pengadilan penuh emosi. Keluarga Maria, terutama ayah dan ibunya, hadir dengan air mata bercampur kemarahan. Di luar gedung pengadilan, ratusan warga berunjuk rasa menuntut hukuman maksimal. Masyarakat sudah muak dengan kasus kekerasan terhadap anak yang sering tidak ditangani serius di negara Peru. Dan mereka berharap kasus Maria ini dapat menjadi simbol perlawanan untuk mereka. Lalu pada tanggal 31 Desember tahun 2018, setelah hampir setahun penuh proses hukum berjalan, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis untuk Alfa. Cesar Augusto Alfa Mendoza dinyatakan bersalah atas penculikan, ruda paksa, dan pengeksekusian terhadap Maria Jimena. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuknya, yang mana ini adalah hukuman terberat yang diberlakukan pada hukum negara Peru. Vonis ini disambut baik sekaligus tangis dari keluarga korban. Meski kehilangan tak mungkin dipulihkan, setidaknya ada sedikit rasa keadilan ketika monster tersebut dijatuhkan ke balik jeruji besi untuk selamanya. Sejak hari itu, rumah keluarga Maria tak lagi sama. Dulu suara tawa kecil Maria selalu memenuhi ruang tamu. Ceritanya tentang lokakarya, tentang teman-temannya, tentang apa yang dia buat dengan tangan mungilnya. Kesedihan keluarga ini tidak mereka tanggung sendiri. Seluruh masyarakat ikut berduka. Dalam sebuah aksi protes berjuluk Jimena Rinens, orang tua Maria berdiri di tengah ratusan massa dengan foto putri mereka yang cantik sedang tersenyum. Kesedihan keluarga Maria adalah dendam sunyi yang tak akan pernah benar-benar terbalaskan. Vonis seumur hidup bagi pelaku mungkin memberi sedikit keadilan, tapi tetap saja tidak akan pernah mengembalikan gadis kecil yang mereka cintai. Yang tertinggal hanyalah beberapa kenangan tentang kepangan rambut di pagi hari, senyum kecil sebelum berangkat, dan kursi kosong di meja makan rumah mereka. Ingatan yang terus mengingatkan mereka kalau hidup mereka kini selamanya terluka. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan. Semoga keluarga korban mendapatkan ketabahan, dan untuk Maria, semoga Maria dapat beristirahat dalam damai di alam selanjutnya.